kamu tulis di sini, Al. Tulis. Tulis apa? Iya, Al, kamu tulis berapapun denda yang kamu harus bayar ke Devan kalau kamu melanggar kontrak. Ali, kamu nggak usah takut bercerai sama Devan. Kamu bisa balik lagi ke Sukabumi. Atau kemanapun yang kamu inginkan, Alia. Kamu jangan takut hidup susah. Aku bisa kasih kamu kerjaan yang layak. Aku jamin, Alia. Aku jamin. Kamu nggak akan pernah kekurangan apapun. Dia emang ingin menggunakan cek itu untuk segera lepas dari pernikahan kontrak ini. Apa Alia nggak mau lagi bersama aku? Terus kenapa perasaan aku terasa sakit banget ya? Cuma membayangkan seandainya Alia memang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan aku. Anda kenapa tampar saya? Saya salah apa? Jangan pura-pura bodoh kamu, Niko. Tamparan ini adalah peringatan buat kamu dari aku. Ini kan udah masuk area Pondok Indah. Apa jangan-jangan Papa mau ke rumah Pondok Indah? Aduh, Alia nyimpen ceknya di tumpukan bajunya sebelah mana sih? Aku nggak mau sampai Alia menggunakan cek itu seperti desakan cakra. Jangan sampai Alia mengakhiri kontrak pernikahan kami sebelum masa berlakunya selesai. Kamu lagi ngapain? Ya itu yang aku bilang tadi, nyari baju ganti. Nyari baju ganti kamu. Iya, iya kan nanti buat ganti abis mandi. Kalau nyari baju kamu ngapain buka-buka lemari aku? Kalau di pintu yang ini kan baju aku semua. Kalau baju kamu yang sebelah sini. Iya, kamu benar. Cuman aku tadi kan udah nyari di lemari aku, nah aku nggak nemu baju yang aku mau. Jadi aku cari di lemari kamu, karena aku takutnya Dipa ketuker gitu. Kan kadang-kadang dia salah lipet, salah taruh gitu. Enggak sih, nggak mungkin salah taruh atau salah lipat. Soalnya aku selalu ngecek tiap kali Bipa kasih baju habis istrika. Jadi nggak mungkin ada baju kamu di lemari aku. Oh iya, aku yang salah. Ya udah punten atuh. Ya kamu di sini atuh hese.
Untung aja Alia percaya sama alasan aku. Kok papa malah ke situ? Itu rumah siapa ya? Permisi. Bu. Saya bantuin, Pak. Sebentar, Pak. Pelan-pelan ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Pak. Pak William, apa kabar, Pak? Jadi, papa ke rumah Pondok Indah untuk menjenguk mereka. Siapa sih mereka? Apa mungkin klien? Atau mantan rekan bisnis papa? Karena udah sepuh gitu. Anda siapa ya? Saya lagi nyari alamat klien saya, Pak, Bu. Pak William namanya. Rasanya saya pernah kesini waktu itu, Bu. Cuman kok sekarang saya seperti lupa ya, Bu ya. Oke, suara shower kedengeran. Berarti Alia bener-bener udah mandi di dalam. Oke, berarti aman. Aku bisa kembali mencari cek itu. Ini dia ceknya. Akhirnya aku berhasil juga menemukannya. Devan! Devan, aku teh lupa ambil anduk. Punten, boleh tolong ambilin gak di lemari? Ya. Aku ambilin. Aduh, hampir aja jantung aku copot. Kirain Alia udah selesai mandi. Ternyata dia masih di dalam. Ada nggak? Ya. Nih, udah ada handuknya. Udah kamu pegang anduknya? Ya iya, kalau enggak aku nggak di depan pintu kamu dong. Ya udah, aku mau buka pintu. Kamu tuh tutup mata, jangan ngintip. Ya ini udah tutup mata kok. Enggak, belum. Tutup. Ya nih sekarang udah tutup. Bener ya? Udah, Makasih ya. udah pegang. Dah. Makasih. Ya.
kenapa Bu Mita belum sadar juga? Tadi obat biusnya bukan yang membahayakan kan? Aman kok, Bos. Cukup. Kalian siapa? Terus kenapa disekap? Mau apa kalian lepasin nggak? Lepasin! 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 Aduh, pasti kalian mau duit saya. Tinggal bilang kalian mau berapa, tapi lepasin saya dulu, saya nggak mau. Ih, jorok itu kayak jorok. Saya nggak butuh uang Ibu. Yang saya butuhkan jawaban dari Ibu. Apa hubungan Bu Mita dengan Ibu Rahayu? Maksudnya Ibu Rahayu siapa ya? Saya nggak kenal Ibu Rahayu. Bukan saya yang ditangkap itu. Saya nggak kenal sama Ibu Rahayu. Lepasin nggak? Ibu yakin gak kenal sama Rahayu Ning Tias? Tias? Hah? Maksudnya Tias? Hah? Orang-orang ini siapa sebenarnya? Kenapa mereka nanyain aku soal Tias? Apa mungkin mereka orang suruhan Devan? Mungkin aja Devan itu udah tahu kalau Tias itu ibu kandungnya. Dan mereka pernah lihat Tias bersama keluargaku. Ini dia. Nah, sekarang aku harus buru-buru sebelum Alia keluar lagi dari kamar mandi. Biar Alia nggak curiga juga dan sadar ceknya hilang. Bajunya mesti aku balikin lagi ke dalam lemari sesuai urutan. Nah, kamu teh kayak gitu tegang banget. Sok mandi. Ah, nggak apa-apa. Ini aku lagi garuk-garuk punggung aku soalnya gatal. Gatal. Iya, terus aku udah coba garuk pakai tangan aku nggak bisa, nggak nyampe.
Ya, minta tolong atuh. Sini aku garukin atuh madep belakang. Oh. Oke. Yang mana yang gatel teh? Kiri kanan? Kiri. Kiri, sini. Ya. Langsung bener di sini. Turunan dikit. Ya. Oh, turun. Ya, situ. Sini. Mantap banget. Mantap. Mantap. Jadi ingat ini dulu apa kita bulan madu di Lombok kan juga garu-garukan kayak gini juga kan. Masih inget aja kamu. Ya, iya, Pak. Kok berhenti? Saya tanya sekali lagi, apa hubungan Ibu Mita dengan Ibu Rahayu? Jawab! Apa alasan kamu menyembunyikan Ibu Rahayu hingga berpuluh-puluh tahun? Bahkan kamu tega membuat Ibu Rahayu bermasalah dengan niatannya. Barangan aja kamu nuduh. Saya tuh gak pernah nyembunyiin dia. Apalagi bikin dia sakit. Bukan saya. Kalian salah orang. Alasan! Ibu Rahayu itu sakit karena ibu mengurung dan menekannya. Saya nggak pernah ngurung dia. Jadi jangan mentang-mentang dia tinggal sama saya. Kamu tuh nuduh saya sembarangan. Diam, lu bisa diam. Ngapain sih Papa di situ? Udah berapa lama aku mantau? Gak ada pergerakan sama sekali. Ngapain nunggu yang gak jelas kayak gini? Udah deh, mendingan aku pulang aja. Maaf ya Pak, Bu. Mungkin karena semakin tua, semakin banyak pikiran, saya makin banyak pikunnya. Coba diinget-inget lagi, jangan sampai salah alamat lagi. Iya Bu, iya. Tapi saya... Udah capek-capek ngikutin, ternyata gitu aja. Bu, Pak, sebentar ya, sebentar. Syukur deh, Mama udah pergi. Mama pasti nggak sadar kalau aku udah tahu diikutin. Untung aja tadi Peter kasih tahu aku kalau Mama buntutin aku dari belakang. Maaf Pak, Bapak janjian sama Ibu? Enggak, kenapa? Dari tadi saya lihat ada mobil Ibu ngikutin di belakang Pak. Sejak kapan Ibu ngikutin kita? Kurang tahu Pak, pas tadi kita baru jalan, sudah langsung diikuti. Jangan sampai Mama tahu kalau aku mau ke rumah Pondok Indah. Bisa-bisa Mama ketemu sama Tias. Bisa gawat nanti. Yang ada rame dan ribut. Peter, nanti setelah pertigaan ini kamu belok kanan ya. Setelah itu kamu berhenti di rumah yang catnya putih abu-abu. Oh, baik Pak. Untuk saat ini, aku lebih baik nggak usah temui Tias.
keadaan masih genting. Bisa bahaya kalau aku sampai kepergok sama Helsi. Bapak, Ibu, ini untuk Bapak dan Ibu ya. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Jeruk itu bukannya untuk klien Anda? Nggak apa-apa, buat Bapak dan Ibu aja. Itu rasa terima kasih saya karena Ibu dan Bapak sudah mau ngobrol dengan saya, walaupun saya salah alamat. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Iya, saya pamit ya. Terima kasih. Iya. Udah belum? Ya udah. Udah nggak gatal? Udah. Kasih ya. Iya sama-sama. Ya udah tuh kamu mandi biar nggak gatal-gatal lagi. Ya udah, aku mandi ya. Iya sok. Ya udah. Aku mandi. Nah kamu nih aneh ya. Jadi apa maksud Ibu? Memang dia pernah tinggal sama saya. Tapi itu nggak lama. Dan kalian harus tahu ya, kami memperlakukan dia dengan baik. Kami sekeluarga nggak pernah jahatin dia. Malah dia kami bawa ke rumah sakit untuk obatin kejiwaannya dia. Jadi selama ini Ibu Rahayu tinggal di mana? Dan dengan siapa? Saya tahu. Ibu pasti tahu jawabannya kan? Selama ini Ibu Rahayu tinggal di mana dan dengan siapa? Aduh, gimana ya? Masa aku buka yang sesungguhnya? Yang ada aku malah bakal mati kutu. Nggak punya senjata lagi yang bisa dimanfaatin untuk neken si Helsi nantinya. Enggak. Gimana pun, aku masih butuh si Helsi. Kenapa Ibu diam, ha? Jawab pertanyaan saya. Karena saya tidak memiliki waktu yang banyak. Saya mohon bantuan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya sebelum saya kehilangan kesabaran. Beneran saya nggak tahu. Saya kasih pilihan kepada Ibu. Kalau Ibu tidak menjawab pertanyaan saya nggak akan segan-segan, Bu. Saya akan kurung Ibu di dalam gudang ini. Selamanya, Ibu mau. Dan saya nggak peduli, Bu. Mau Ibu di sini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan. Jadi sekali lagi saya tanya, Ibu harus menjawab pertanyaan saya. Jika Ibu diam, berarti Ibu siap saya kurung di gudang ini. Kalau aku di sini, gimana nasibnya Papa di rumah? Siapa yang jagain dia? Aduh. Terus siapa yang ngasih obat? Keras kepala juga ini orang. Kalau dia nggak mau ngomong, mesti pakai cara apa lagi buat bikin dia buka mulut? Misi. Ya sebentar. Mbak Alia.
Mas Devan. Iya, Bi. Maaf Mbak, pengen ngambil cucian kotor Mbak Alia sama Mas Devan, pengen dicuci. Tunggu sebentar ya. Udah aku aja yang ngambilin. Ini ya Bi, keranjangnya. Makasih banyak ya Mas ya. Permisi. Ya, makasih, Bi. Ya ampun Cakra, udah malam begini kamu masih aja sibuk ngotak-atik motor. Nanggung, mah. Kenapa motornya nggak dibawa ke bengkel aja sih? Biar nanti montir yang urus. Jadi kamu nggak perlu sibuk ngotak-atik motor seperti ini. Iya, mah. Cuman aku maunya betulin sendiri motor aku, mah. Mama tahu sendiri kan? Ini emang hobi aku dari dulu, mah. Ya tapi itu kan dulu. Kamu belum sibuk ngurusin kantor. Kalau sekarang kamu itu udah keburu kecapean. Dari pagi sampai sore kamu kerja. Malam begini harusnya kamu istirahat. Bukan malah ngotak-atik motor. Udah, mah, nggak apa-apa, mah. Lagian aku ngotak-atik motor kayak gini, supaya aku bisa lupain sejenak urusan kantor, mah. Kamu memang gak apa-apa. Tapi tubuh kamu bisa kenapa-kenapa. Kamu kan butuh istirahat. Nanti kalau sakit gimana? Udah, Mama, nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Emang udah paling bener kamu tuh buru-buru menikah, Cakra. Nikah, Mama. Iya nikah. Biar ada orang yang bener-bener fokus ngurusin sama merhatiin kamu. Cakra, kamu mau nggak Mama kenalin sama anak perempuan teman Mama? Kalau kamu setuju, nanti biar Mama yang atur waktunya. Ma, nggak usah, Ma. Jangan ya, Ma. Biar aku cari istri sendiri, Ma. Kamu tuh kapan sih mau setuju dengan pendapat orang tua? Selalu aja jawabannya, nggak setuju, nggak setuju. Memang kamu mau sampai kapan hidup terus-terusan seperti ini? Terus-terusan kayak gini maksudnya gimana, Pak? Cakra, umur kamu itu sudah cukup buat menikah. Tapi arah hidup kamu belum jelas. Seenaknya aja kamu kayak gini. Papa bener, Cakra. Kamu itu sekarang udah dewasa. Kamu harus udah bisa menentukan tujuan hidup kamu. Menentukan arah tujuan kamu tuh mau kemana. Udah, Mama sama Papa nggak usah khawatir. Sebenarnya, aku udah punya seseorang yang aku suka. Siapa? Cakra, siapa? Dijawab. Jangan-jangan istri orang. Atau istrinya Devan.
Bos, saya lapar, Bos. Beli pecel lele 3. Siap, Bos. Kenapa sih? Mesti lele, saya kan nggak doyan sama lele. Banyak protes. Iya kan saya cuma bilang, kalau saya tuh punya alergi sama ikan lele. Kalau saya makan ikan lele nanti saya gatel-gatel, saya sesak napas. Mana saya tahu penyakit saya kan gitu. Lele kan bukan ikan laut, Bu. Masa iya alergi? Ya gimana dong, kan saya cuman bilang jujur, saya nggak mau bohong. Nanti kalau saya bohong, ntar saya dosa lagi. Kenapa nggak ngomong dari tadi ya? Ya tadi kamu nggak nanya mau makan apa, main beli-beli aja. Boleh tolong cepetan, gak, saya lapar banget nih. Mau makan dari tadi. Iya, sabar. Gimana sih ini Anwar? Masa teleponnya nggak diangkat-angkat sih? Dengerin saya bakal pergi sebentar. Kamu jangan macem-macem. 3. Pokoknya aku harus bisa pergi dari sini sebelum orang-orang itu kembali. Kalau kamu diam, artinya itu benar. Orang yang kamu suka itu adalah istrinya Devan. Cakra. Cakra, Papa ingetin kamu ya. Jangan pernah bermain api dengan istri orang. Itu bukan hanya akan memalukan keluarga kita, tapi juga akan menghancurkan hubungan Papa dengan keluarga Baldi. Dan Papa nggak mau itu terjadi. Mereka adalah rekan bisnis Papa yang penting. Posisi mereka sangat kuat pada jaringan bisnis kita. Ngerti kamu? Seminggu lagi status Alia dan Devan sebagai suami istri akan berakhir. Mama Papa nggak bisa nggak menyetujui Alia. Oke, Ma, Pa. Gini ya. Seandainya perempuan yang aku suka itu bukan istri orang. Siapapun dia. Mama sama Papa nggak akan menghalang aku nikah sama perempuan itu, kan? Ya tentu aja enggak dong sayang. Selama dia single, bukan istri orang, Mama sama Papa nggak akan masalah. Siapapun dia. Siapapun dia. Asal bukan istri orang. Apalagi istri Devan. Pokoknya Cakra, kalau memang sudah ada gadis yang kamu sukai, kamu harus cepet-cepet bawa dia kemari. Kenalin sama Mama, sama Papa. Ya? Iya.
Mama sama Papa tenang aja. Nanti pas aku bawa ke sini kok. Ayo cepetan Mita, nanti ketahuan mereka. Ayo berani mereka. Mereka, gua harus ngumpet. Ini dia. Saya masih nggak habis pikir. Ada orang alergi sama ikan lele. Alergi itu sama udang. Kalau nggak ikan di laut. Iya, benar bos. Bener banget dia. Suara apa itu? Nggak tahu bos. Tiba-tiba saya jadi merinding nggak bos ya? Kamu masa takut sih? Nah. Tuh. Goyang kan, Bos? Apa itu? Cek sekarang, cek. Bos. Ayo cek sama saya. Ayo. Takut bos. Udah. Iya, bentar. Aduh, apaan sih ini? Bisa ketahuan nih aku ngumpet di sini. Mending aku singkirin aja deh. Pegel nggak bisa duduk. Cek keadaan. Siap bos. Gimana keadaannya? Masih bernapas bos. Tadi dia cuma pingsan bos. Bawa dia ke dalam. Siap bos. Bu Mita benar-benar merepotkan. Ternyata nggak semudah itu memaksa Bu Mita bicara. Mita. Seger banget airnya. Jadi pengen berenang tapi takut. Soalnya aku nggak bisa berenang. Ternyata itu kelemahannya. Devan, aku teh mau ngomong. Hari ini teh, cek kosong aku kenapa bisa ada di saku celana kamu?
Aku jadi makin gak enak ambil cek Alia diam-diam. Habis gimana lagi? Aku nggak siap kalau tiba-tiba Alia mau mengakhiri kontrak di antara kami. Aku nggak siap. Aku takut kalau tiba-tiba ditinggal pergi sama Alia dan semua harus berakhir begitu aja. Belum lagi soal kondisi papa. Papa pasti akan shock banget. Kesehatan papa bisa memburuk kalau sampai aku dan Alia bercerai. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Aku kan cuma lagi skincarean doang. Ngeliat ini biasa aja kali. Iya, justru karena itu kamu kelihatannya glowing banget, bersinar. Iya, soalnya kan aku rajin skincarean. Kamu mau aku skincarein? Enggak, maksud aku nggak begitu. Aku udah cukup glowing kok. Enggak. Coba lihat. Ini mah masih kusam, Devan. Kamu tuh gak pernah skincarean sama sekali ya, cuma cuci muka doang. Ih, gak bagus kalau kayak gitu. Harus skincarean tahu. Terus cuci muka ya? Enggak, maksud aku gak cuman facial wash cukup. Harus ada moisturizer, harus ada toner, dan serum-serum yang lainnya. Supaya muka kita itu awet muda. Harus pakai skincare yang ada anti-agingnya. Kalau misalnya nggak pakai skincare nanti cepat keriput, cepat ada flek-flek hitam penuaan dini gitu. Nggak usah, aku nggak perlu kok. Perlu? Emangnya kamu mau cepet tua? Nanti aku glowing, terus kamu keriput. Nanti aku dikira nikah sama kakek-kakek. Udah cepetan sini. Emang aku keributan? Ya nanti kalau nggak di skincarein. Makanya harus dijaga mulai dari sekarang. Aku bersihin wajah kamu dulu ya. Ini apa nih? Ini micellar water. Merem. Aduh Alia, melihat kamu dari dekat gini, melihat kamu se-care ini sama aku jadi merasa bersalah lagi soal cek itu. Lanjut. Ini moisturizer. Supaya kulitnya nggak kering. Dan terhidrasi. Ya. Saja kali ngeliatinnya. Akhirnya. Tongak. Oh. Tahu. Sedap. Alia, dalam keadaan apapun, kamu bisa aja bikin aku senyum.
Jemur sendiri. Nyuci sendiri. Apaan itu ya? Hah? Kertas. Cek. Ini cek. Aduh, ada nama banknya segala lagi. Waduh, ini beneran ini cek. Waduh, gimana nih? Aduh, mana udah rusak lagi ceknya. Punya Mas Devan. Ya ampun. Seharusnya tadi itu sebelum dicuci diperiksa dulu kantong-kantongnya. Bisa marah banget nih Mas Devan kalau tahu ceknya rusak begini. Ya ampun. Aduh, terus harus bagaimana dong ini? Kalau dibuang gitu aja, ntar ketahuan. Kalau ngomong yang ada ntar malah diomelin. Ya ampun. Pak. Udah berkali-kali nyuci ngapa ceroboh mulu sih? Apes banget sih ini hari gua. Gak ada gunanya aku tuh nyimpen cek dari Cakra. Aku kan gak butuh. Aku juga gak akan pakai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini teh naha baju aku berantakan. Perasaan teh kemarin rapi. Kunaon malah jadi pabalata kayak gini. Devan. Kunaon baju aku teh pabalatak. Berantakan. Iya, maaf ya. Kamu minta maaf berarti kamu teh bener kemarin tuh ngacak-ngacak baju aku. Waktu kamu lagi nyari baju kamu di lemari aku. Iya, bener. Tapi kamu tenang aja, nanti aku akan minta Bi Ipa untuk rapihin lagi. Astagfirullahaladzim. Kemarin aku teh taruh ceknya di sini, di selipan antara baju-baju ini. Kok sekarang teh nggak ada? Aduh, gimana ini? Alia nyari ceknya. Jangan-jangan dia sadar kalau hilang. Kalau ketahuan aku yang ambil, Alia pasti marah besar nih. Aduh, gimana ini? Ini Mas ada donat. Makasih Bu Tania. Biar semangat kerjanya ya. Mbak, ini ada donat. Biar semangat ya kerjanya. Makasih Ibu. Makan ya. Ya Bu. Mbak, ini ada donat. Iya, terima kasih Bu Tania. Sama-sama. Mas, ini ada donat nih. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat dinikmatin ya semuanya. Iya. Dara, ya Bu? Ini buat kamu. Apa ini Bu? Aduh, ya ampun ngerepotin aja Ibu ah. Nggak ngerepotin, kan cuma donat. Biar semangat kerjanya.
Pastinya dong, makin semangat sih. Tapi kok ini box saya porsinya lebih banyak dibanding yang lain ya. Ketahuan dong kalau saya senang makan. Aku emang sengaja pesenin yang spesial buat kamu. Karena aku ngerasa bersalah ke kamu, Dara. Gara-gara sempet curiga dan nuduh kamu selingkuh sama Miko. Setelah tahu hasil tes DNA itu, aku akan coba lebih tulus temenan sama kamu. Nggak apa-apa, itu emang sengaja saya pesenin yang spesial buat kamu. Karena selain kamu juga karyawan di kantor ini, kamu juga teman saya. Wah Ibu, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pengen langsung saya makan. Dihabisin ya? Pasti dong, saya kan seneng makan, Ibu tahu. Tania kenapa ya? Kelihatannya ceria banget. Nggak kayak biasanya. Aku curiga ada sesuatu. Apa sekarang hubungan Tania sama Miko udah membaik ya? Loh, Tania ngapain sama Dara? Gawat, kalau sampai Tania cerita ke Dara soal hubunganku sama Tania sudah baik sekarang, Dara bisa marah banget ini. Dan kasih rekaman itu ke papa dan keluarga gue. Sayang, kamu kok kantor nggak bilang-bilang aku? Kita ke ruangan aku aja yuk. Oke. Dara, saya permisi dulu ya. Oh iya, silakan, terima kasih. Tania belum cerita apa-apa, Miko udah muncul. Permisi, Mbak. Iya, sebentar. Bi, kenapa? Mbak, ngomong kagak ya? Ada apa, Bi? Mbak, maafin saya ya, Mbak ya. Saya udah kagak teliti, Mbak. Saya kagak bongkar-bongkar kantong celana Mas Depan pas mau nyuci. Jadi saya kagak tahu dah kalau ada barang berharga yang ikut kecuci. Emangnya ada yang kecuci? Barang apa? Saya nemuin cek di kantong celana Mas Devan, Mbak. Tapi ceknya ikut kecuci. Jadi rusak begini. Ini cek yang aku cari-cari. Ternyata Devan yang ambil cek ini. Aduh, gak nyangka aku ketahuan secepat ini. Habis sudah aku ntar dimarahin Alia. Pasti Mas Devan marah banget ya, Mbak ya. Jangan pecat saya ya, Mbak ya. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Udah Bibi tenang aja. Gak bakalan ada yang pecat Bibi kok. Lagi pula ini cuma cek kosong jadi nggak berarti apa-apa. Beneran, Mbak? Iya, Bi. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya, Mbak ya. Ya, sama-sama. Ya udah Bibi boleh lanjut kerja. Kalau gitu Bibi permisi. Ya. Devan, aku teh mau ngomong. Hari ini teh, cek kosong aku kenapa bisa ada di saku celana kamu? Hari ini teh, cek kosong aku kenapa bisa ada di saku celana kamu? Lagi ngomong sama kamu, jawab atuh. Iya. Kenapa bisa?
ngambil? Hah? Kamu ngambil cek ini dari lemari aku? Jawab! Ya, aku minta maaf ya. Aku akuin, aku memang ngambil cek ini dari lemari kamu secara diam-diam. Kamu teh ngapain? Ngambil cek aku? Buat apa? Buat apa? Kamu tahu itu salah kan? Kenapa kamu bisa tahu kalau cek ini ada... Ya, maaf banget ya, tapi udah jam segini nih. Aku harus ke kantor. Ada meeting penting banget. Kita bahas nanti ya. Pokoknya nanti kita akan bahas sedetail-detailnya. Oke? Aku minta maaf ya. Kamu ke kantor, aku ikut. Kita harus bahas ini sampai tuntas. Diam. Enggak, kita kan bisa bahas begitu aku selesai. Enggak bisa. Aku mau bahasnya sekarang, harus sampai selesai. Kamu bisa jelasin sama aku waktu di perjalanan. Ayo. Saya sini duduk sebentar. Tadi kamu sama Dara kenapa? Oh, tadi aku cuma mau ngajak ngobrol aja sayang, sharing-sharing. Kan kamu tahu, aku jarang banget deket sama orang. Aku juga nggak punya temen curhat. Dan satu-satunya yang mau deket sama aku cuma Dara. Aku juga ngerasa nyaman kok curhat sama dia. Iya. Aku memang gak pernah melarang kamu berteman sama siapapun. Tapi aku harap kamu gak terlalu oversharing sama Dara ya. Karena tuh Dara di kantor, dia terkenal tukang gosip. Semua karyawan ngelapor itu sama aku. Attitude-nya gak bagus sayang. Aku takut kamu terpengaruh nanti. Masa sih sayang? Iya. Iya tapi kalau kamu gak percaya sama aku, ya gak apa-apa. Itu hak kamu. Iya. Aku cuman nggak nyangka aja sayang kalau misalnya Dara orang yang kayak gitu karena... Sayang, aku ini suami kamu. Aku mau yang terbaik untuk kamu. Aku hanya khawatir. Kalau Dara ngomongin kamu macem-macem, kamu jadi gosip di kantor. Gak enak nantinya. Tapi ya kembali lagi terserah sama kamu kalau kamu masih ngotot ingin berteman sama Dara. Sayang. Ya udah aku minta maaf sama kamu ya. Aku cuman kaget aja. Tapi aku percaya kok sama kamu. Kamu percaya kan sayang sama aku? Iya sayang. Dan aku janji mulai dari sekarang aku bakal lebih ngefilter lagi kalau misalnya mau curhat tentang hubungan kita. Makasih sayang. Aku gak mau ada orang lain yang mengganggu hubungan kita. Apalagi tukang gosip. Alia, kamu kok liatin aku terus sih? Ya karena kamu belum jawab pertanyaan aku, Devan. Sekarang jawab dulu. Kenapa bisa kamu diam-diam ngambil cek kosong aku di lemari aku? Terus dari mana kamu bisa tahu kalau aku punya cek itu? Aduh, mesti alasan apa nih aku ke Alia? Jawab dong. Aku kan nanya sama kamu. Kita masih punya banyak waktu ya sampai kita nyampe ke kantor kamu. Jadi aku minta kamu kasih aku jawaban. Apa alasannya? Jawab. Iya. Iya, aku akuin. Aku sempat dengar pembicaraan kamu sama Cakra di kantor.
Aku tahu bahwa dia ngasih kamu cek dan dia minta kamu untuk ngisi nominal di cek itu yang sesuai dengan denda yang harus kamu bayar seandainya kamu mengakhiri kontrak pernikahan kita. Aku nekat ngambil cek itu karena aku takut. Apa yang kamu takutin? Ya, aku takut kamu akan benar-benar ngisi cek itu dan mutusin kontrak pernikahan kita. Alia, aku tahu aku salah. Secara nggak langsung aku maksa kamu tuh tetap berada di sisi aku walaupun dengan cara yang salah. Aku minta maaf ya. Iya Mbak Lia. Iya nanti saya antar ke situ Mbak. Iya saya lagi di ruangan Pak Baldi nih Mbak. Lagi nganter berkas soalnya. Iya. Yang? Pak Baldi, saya mau naruh berkas Pak. Saya taruh sini ya Pak ya. Kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Ya makasih ya. Ya mari Pak. Ya. Berkas untuk Devan. Kenapa dia bawa ke sini? Pak Budi, Riko. Nah, ini nih berkas yang saya tunggu-tunggu. Surat cerai Devan dan Alia.